Smart People kali ini PT Duplus International kedatangan dua tamu yang luar biasa di setengah jam sibuknya. Beliau akhirnya bisa kita pertemukan dan kita kumpulkan. Ada Ibu Lili dan juga ada Pak Tony, dan beliau berdua sama-sama seorang financial planner, sama-sama seorang investment planner, dan sama-sama punya pengalaman di dunia investasi yang begitu panjang. Dan kali ini saya lagi membaca sebuah buku yang tadi dibawa oleh Pak Tony, The Secret of Wealth Management. Oke, yuk kita bicara bahasa dasar dulu. Ya. Bedanya rich dan wealth, Pak. Oke. Menurut Pak Yohanes, rich itu seperti apa sih? Kaya. Resto-resto yang buka di Surabaya atau di Jakarta yang bintang 5, saya harus ada di situ. Resto apa hotel? Resto dulu. Resto. Hotel bintang 5 paling nggak muka saya pernah ada di situ. Jadi ngopi-ngopi cantik itu ya, Pak ya. Atau tempat-tempat misalnya lagi musim Kapadokia kawan. Wah, saya ada di belakang dengan balon-balon udaranya. Itu kan layang putus, Pak. Iya, tapi kan laris dan orang-orang akhirnya pengen tahu Kapadokia kayak gimana ya? Atau mungkin mobil yang pintu 2. Ya kan kalau orang pintu 2 ke atas lagi. Ke atas, jangan ke sini. Pick up dong jadinya. Itu versi saya, gitu kan? Maksudnya pintu 2 diisi Pertamax Turbo misalnya. Itu versi saya sih, versi orang-orang pada umumnya. Iya. Nah, kalau menurut saya sih itu terlihat kaya, Pak. Oh, berarti bukan Belum kaya. Belum tentu kaya. Jadi dalam artian ada beda antara yang tadi Bapak tanyakan, rich, kaya dan makmur. Banyak sekali orang-orang yang saat ini ingin tampil kaya, kan? Oh iya, pasti. Nah, orang kaya belum tentu makmur. Oh yes. Tapi orang makmur pasti kaya. Nah, bagaimana kita mengetahui orang makmur? Yang pertama, dia punya utang nggak? Utangnya dia besar nggak? Walaupun dia sering di hotel bintang 5, kemudian dia makan di resto-resto favorit, punya mobil 2 pintu atau apa. Tapi kalau mereka ternyata semuanya itu banyak utangnya. Ini kita ngomong utang konsumtif ya, Pak ya. Ya, utang konsumtif. Bukan yang produktif ya. Saya konglomerat banyak utangnya, Pak, produktif tapi. Benar nggak ya kan? Utang konsumtif. Utang konsumtif. Ini bahasa menarik, utang konsumtif. Bukan yang utang produktif. Ya, utang-utang untuk beli yang tadi. Iya, konsumtif. Jadi beli itu ternyata banyak utangnya gitu. Atau itu cuma minjem loh, kan kalau iya. Bu Lili punya mobil, Bu, misi numpang foto ya. Misalnya gitu kan sering banget ya. Cekrik terus saya posting. Ya. Setelah susah payah saya bekerja akhirnya mendapatkan ini. Tapi ini ya kan? cara-cara yang seperti ini kan istilahnya sekarang ini flexing gitu ya. Yes. Nah, itu sebetulnya saya lihat banyak dipakai di sosial media karena dianggap sebagai salah satu cara penjualan yang paling cepat untuk menggait kalangan masyarakat tertentu, Pak ya. Benar nggak? Jadi banyak yang mungkin dulu ya sebelum ada bar es krim itu ya kan, itu kan banyak yang flexing gitu, pamer-pamer karena sebetulnya mereka punya kepentingan untuk marketing. Mereka ingin personal branding. Iya, makanya kepentingan marketing gitu loh, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini yang pertama kalau kita makmur, otomatis utang kita terutama baik konsumtif maupun produktif itu maksimal 30% dari income kita. Oh, hanya maksimal 30%? Maksimal. Kalau lebih dari 30% itu pasti akan berantakan kehidupannya. Kemudian yang kedua, ya kalau kita makmur, itu biasanya mereka mempunyai yang namanya wealth protection. Wealth protection. Ya, wealth protection untuk menjaga daripada kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Misal, yang namanya kecelakaan kan tidak semua orang mau. Tapi kemungkinan itu terjadi ada. Besar. Resiko kehidupan. Betul. Iya. Resiko Terus kemudian kemungkinan kalau keluarga kita sakit, entah itu anak, entah itu pasangan suami atau istri, entah itu orang tua, apalagi orang tua ya, itu kemungkinan sakitnya akan sangat tinggi. Nah, punyakah kita dana cadangan, dana darurat? Seandainya orang-orang yang kita sayangi tadi sampai masuk rumah sakit. Nah, kalau kita memang makmur, sakit itu tidak bisa dihindari. Tetapi biaya untuk masuk rumah sakit itu kita sudah sediakan.
Ya, jangan sampai pada saat anggota keluarga kita itu masuk rumah sakit, kemudian kita tidak punya dana dan akhirnya hanya menangis, hanya meratap, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Pastinya. Masalahnya kan tangisan air mata tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Seandainya tangisan dan air mata itu bisa menyembuhkan orang sakit, kita nggak perlu punya dana darurat. Nah, banyak orang yang terlihat kaya, mereka nggak punya itu, nggak punya dana darurat. Nah, itu padahal penting. Nah, yang ketiga, biasanya orang makmur pasti punya investasi. Nah, asetnya dia apa? Jadi bukan sebetulnya kaya atau tidak seseorang, makmur tidak seseorang, itu bisa dinilai dari berapa banyak aset yang dimiliki. Ya, berapa banyak properti, berapa banyak financial asset. Yang mana dalam hal ini aset kita akan bekerja untuk kita. Bukan hanya kita yang bekerja untuk uang, tapi bagaimana caranya aset kita bekerja untuk diri kita. Passive income itu ya istilahnya. Iya, bisa dikatakan passive income, tetapi kalau saya lebih suka mengatakan aset. Karena kalau kita bilang passive income saat ini banyak orang yang pikirannya itu negatif. Kenapa orang berpikir passive income itu kita ongkang-ongkang kaya raya? Tapi kalau kita usia pensiun Pak, udah memang secara usia kita sudah tidak produktif sanggup lagi misalkan ya, bukan karena mau males gitu kan. Betul. Ya mau nggak mau kan memang butuh ongkang-ongkang dalam tanda kutip ya, karena kita akan menikmati masa pensiun ya istilahnya. Atau misalkan memang secara fisik ya tidak mampu lagi, tidak mumpuni lagi gitu kan. Jadi sebetulnya passive income ini kalau buat saya kayak dana pensiun sih sebetulnya ya. Kalau misalkan ya tentunya usia berapa kita pensiun nanti, normalnya kan 55 kalau di sini normalnya PNS ya Pak ya. Betul. Sekarang dinaikin ya kan kayaknya ya. Konon 58 yang 58 baca. Ya. Nah istilahnya kalau misalkan pada saat usia tersebut itu ternyata masih sanggup bekerja lagi secara fisik ya nggak apa-apa, tapi paling tidak pada saat usia segitu dananya dia sudah cukup untuk kalau misalkan dia ternyata secara fisik nggak mampu ya bisa tadi itu ongkang-ongkang, karena bukan mau males, karena mungkin ada masalah-masalah kondisi fisik juga ya gitu loh. Di samping itu kan masa pensiun itu sebenarnya masa emas. Sebetulnya, yang mana kita bisa menikmati hasil kerja keras kita mulai dari usia 20-an sampai usia 55. Nah, tapi untuk itu otomatis kita harus mempersiapkan di usia 20 sampai 55 dengan kita memiliki aset. Jadi bukan justru kita istilahnya di usia produktif kemudian kita lebih suka untuk menghabiskan uang untuk terlihat kaya. Benar. Itu konsumtif itu ya. Betul. Ya, itu konsumtif. Satu hal yang perlu kayaknya nanti kalau sudah usia mateng gitu ya Pak. Betul. Jadi satu hal yang perlu rekan-rekan paham, yaitu sebetulnya biaya hidup itu murah. Benar. Gaya hidup itu yang mahal. Ya, betul. Dan gaya hidup itu unlimited. Kalau di Indonesia sebetulnya biaya hidup relatif terjangkau ya Pak ya. Saya pakai Grab itu kemarin dulu dapat nasi bakar Pak 16.500 sampai kita nggak bakalan kelaparan ini. Makan siang makan pagi cover di satu. Iya, cuma 16.000. Saking murahnya ya istilahnya kalau kita ngomong makan ya kan. Gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita membeli barang-barang branded itu salah. Tetapi Anda boleh membeli barang branded tapi maksimal 10% dari income Anda. Kalau udah nabung Pak. Nah, artinya kalau Anda sudah punya income yang besar, Anda boleh untuk makan di resto, nginap di hotel bintang 5, mempunyai sport car, segala macam itu, that's no problem gitu. Asal Anda memang punya income yang besar. Nah, dan Anda sudah menata kehidupan Anda. Nah, sehingga Anda betul-betul makmur. Nah, cuman sekarang Pak Tony, kita kalau ngobrol masalah
dana pensiun ya Pak ya. Yap. Ini kalau kita ngomong di Indonesia tuh kita sama-sama financial planner kan kita tahu Pak lapangan Pak. Ya. Kebanyakan orang kan nggak siap itu Pak. Ya kan maksudnya kita ngomong jujur-jujuran aja ya sebelum pandemi aja maksudnya dengan semakin sulit orang cari income dan sebagainya, cari income aja sulit apalagi nabung persiapan nanti gitu kan. Ya. Nah itu kan sebetulnya itu kan nggak kayak di negara maju gitu ya Pak ya, orang begitu sudah di set gitu ya, begitu bekerja dia harus langsung berinvestasi pensiun, harus punya proteksi insurance, harus punya pajak, kalau di sini harus bayar pajak, kalau di sini kan ya pensiunnya aja juga kayaknya ke arah ke situ tuh karena kan rata-rata income-nya orang Indonesia ini masih apa ya istilahnya untuk mampu menyisihkan itu berat gitu loh Pak, yang saya lihat gitu kan. Belum lagi terus yang kayak gitu tuh mungkin malah jadi akhirnya kepepet, terus akhirnya kejeblos ke investasi bodong Pak. Mungkin loh ya, apa gara-gara itu gitu kan sekarang ini kok kayaknya banyak banget yang ikut investasi bodong. Bahkan saya sempat lihat di YouTube-nya DPR itu orang tukang urut, jadi maksudnya orang-orang level bawah loh ya kan. Nah itu kan concerning ya gitu loh. Jadi dana pensiun, jadi kalau kita bilang misalnya secara umum ya, jadi mereka nggak pernah mikir soal dana pensiun. Jadi pikiran mereka ketika mereka pensiun nanti numpang ke anak. Biasanya kan konsepnya seperti itu kan. Nah, kalau itu iya kan? Nanti jadi sandwich generation. Yes. Gitu. Tapi kebanyakan dari bangsa kita kayak punya bahwa oh ya nanti saya ikut anak, misalnya anaknya ada 3, mereka dulu bilang banyak anak punya rezeki. Ya, bisa bulan ini. Ya. Kalau saya sendiri kurang setuju sih, terus terang ya. Tapi memang benar itu kebanyakan di Indonesia. Banyak yang terjadi ya Bu ya. Seperti itu. Tapi jadi asetnya anak. Asetnya anak. Ya, akhirnya asetnya jadi anak. Kan ya. ibaratnya nanti ya itu memang banyak terjadi lah di Indonesia atau negara-negara timur ya. Cuman sebetulnya itu kalau misalkan ada suatu kedewasaan atau persiapan yang cukup, ya nggak perlu sampai membuat anak kita menjadi sandwich generation kan kalau bisa gitu loh, seperti itu. Jadi istilahnya dia mau ngasih oke, nggak ngasih ya minimal kita udah punya ready. Betul. Gitu kan Ya, itu yang membuat kenapa banyak orang tua yang pada saat dia sudah tua dan dia terbeban dengan anaknya, akhirnya menjadi beban buat anaknya. Kasihan, padahal anaknya sendiri kan punya beban sendiri ya. Dia kan juga punya anak, punya keluarga sendiri. Nah, sehingga kalau zaman dulu mungkin biaya hidup belum terlalu besar ya. Mungkin masih bisa orang tua ikut anak itu masih bisa. Saat saya ke luar negeri, kapan hari? Waktu itu saya ke Australia dan ke Eropa. Waktu itu sopir busnya itu rata-rata usianya 60 tahun ke atas. Nah, saat saya bertanya sama mereka, apakah memang mereka sudah nyopir bis itu sejak umur 20-an? Ternyata enggak. Mereka justru setelah pensiun, mereka jadi supir bis. Sebelumnya apa? Sebelumnya mereka pegawai kantoran. Bahkan pada saat mereka muda, mereka juga traveling. Mereka ya mirip dengan kondisi kita saat inilah ya. Mereka menikmati eksekutif lah ya istilahnya. Menikmati kehidupannya dia, tetapi mereka tidak mempersiapkan masa pensiunnya mereka, sehingga akibatnya mereka terpaksa harus bekerja di masa tua. Dan saya tanya kepada mereka, kamu kok nggak ikut anakmu kok tega untuk membiarkan ayahnya yang sudah berusia ada yang 70 tahun masih nyetir gitu ya. Kok masih tega? Masih kuat, masih nggak apa-apa. Kalau yang sakit kan beda ya. Nah, dia jawab. Pertanyaan ini Asia sekali. Kok tega ya? Iya. Nah, dia jawab. Terutama yang Australia. Karena yang Australia dulu juga kalau lagi berlibur itu sering ke Bali. Yes. Dan dia mengatakan sama saya, Ton, di Indonesia itu memang adatnya seperti itu. Kebiasaan itu masih ada. Tetapi di Australia kebiasaan itu sudah hilang sejak zamannya papa saya gitu. Jadi papa saya aja nggak ikut sama saya, masa saya harus ikut anak saya? Itu ada
ada semacam kedewasaan mental. Iya, mereka merasa bahwa anak saya pun sudah punya masalah sendiri, punya masalah finansial. Nah, kalau saya ikut sama mereka, saya akan menjadi beban finansial buat anak saya. Dan ya, ini bisa membuat cucu saya nggak respect sama saya, membuat pasangan daripada anak saya itu juga tidak respect sama saya. Lebih baik saya bekerja tapi mereka punya respect kepada saya dibandingkan saya tergantung dengan anak saya dan kemudian mereka nggak respect sama saya, bahkan ya ada hal yang bisa menyakitkan hati saya, dia mengatakan seperti itu. Dan sebetulnya ya kalau kita lihat saat ini di kondisi sehari-hari banyak ya ya orang tua yang tergantung sama anaknya kemudian merasa tersia-sia gitu kan. Nah, dalam hal ini maka dari itu saya menyarankan kepada ya rekan-rekan agar kita mempersiapkanlah saat kita masih di usia produktif antara 20 sampai 55 tahun. Itu jangan dengan penghasilan yang kita miliki kita mau terlihat kaya. Ya. Tapi kita betul-betul kita menata keuangan kita agar saat kita nanti pensiun kita bisa kita bisa makmur. Makmur ini tidak harus kaya sekali ya, tapi segala sesuatunya tertata, tercukupi. Jadi saran saya buat rekan-rekan, Anda harus mulai menata keuangan. Jangan saat Anda masih usia produktif ya 20 sampai 55 tahun kita ingin terlihat kaya, tetapi kemudian masa tua kita itu kemudian berantakan. Lebih baik kita menata kehidupan kita agar saat kita tua kita kondisinya makmur dalam hal ini tidak harus kaya sekali ya, tetapi semuanya tercukupi. Punya rumah, kemudian kalau misalkan kita sakit ada biaya untuk berobat, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi ya, kalau bisa setahun sekali atau 2 kali bisa berlibur ke luar negeri menikmati kehidupan ya. Nah, itu saya rasa sudah sangat menarik sekali gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini akan lebih bagus kalau kita tata sejak awal. Nah, dalam buku yang tadi Pak Yohanes tadi katakan ini penulisnya ini. Nah, makanya saya tadi baca menarik, tapi saya pengen tahu nih bedanya apa. Dikasih tahu ini penulisnya ini. Nah, beliaulah penulis dari buku sekaligus ini. Yang punya penerbitannya. Wow. Iya. Nah, dalam buku yang kebetulan kami tulis itu pada saat Anda memiliki income itu sebaiknya Anda pisah jadi 5 pos. 5 pos. Ya. Nah, pos yang pertama yaitu pos untuk need, pos untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian pos yang kedua adalah pos untuk Anda punya want, keinginan. Ya, tadi saya katakan maksimal 10% dari income. Jadi bukan berarti kalau kita pun nata keuangan kemudian semuanya nggak boleh ya. Wah, jadi pelit gitu. Benar. Nah, ini kita bukan mengajarkan kepada Anda pelit, tapi mengajarkan Anda untuk irit. Nah, beda antara irit sama pelit. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita ada need sudah, want sudah. Ya, kita ada kewajiban misal punya KPR, punya KKB. Nah, itu otomatis kan kita jangan sampai rumahnya disita atau mobilnya ditarik debt collector gitu kan. Nah, kita harus menyisihkan dana untuk membayar debt kita, ya kewajiban kita. Itu harus kita sisihkan begitu terima income, langsung debt ini harus dibayar. Kemudian disisihkan ke masing-masing pos gitu supaya kita disiplin. Nah, sehingga jangan sampai kita punya rumah kemudian didatangi debt collector, itu kan enggak nyaman ya. Nah, dan kalau sampai ditarik kan berantakan semua gitu kan. Nah, terus kemudian berikutnya ada pos keempat. Nah, biasanya orang tuh kebanyakan punya 3 ini. Yang ketiga pun kadang-kadang nggak ada. Yang ada need, want. Nah, debt kadang-kadang nggak ada. Jadi makanya debt collector bisa datang ke rumah gitu ya. Prinsipnya kalau bisa bulat ngapain bayar? Yang bulat ya. Bulat dulu ditunda-tunda dulu baru dibayar. Orang ini kan banyak kan pikirannya seperti itu kan. Nah, yang banyak orang nggak punya setelah 3 ini tertutupi selesai. Nah,
Yang keempat, kalau bisa baru nabung. Oke, saving. Nah, salah. Padahal saving ini harusnya kita ambil dari income. Jadi terpastikan gitu. Nah, saving ini bisa untuk dana darurat, bisa untuk dana pendidikan anak, bisa untuk dana pensiun. Nah, yang kelima adalah pos investasi. Agar bukan hanya kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita dengan kita mulai menata aset. Nah, jadi dalam hal ini biasanya orang kaya itu bukan dari income, tapi orang itu kaya biasanya dari dia punya aset. Kenapa? Karena aset itu bisa terjadi yang namanya multiplication, compounding, betul. Apalagi kalau kita menabungnya secara konsisten, secara rutin, ya. Ada yang namanya dollar cost averaging. Nah, itu untuk membeli aset tertentu. Nah, itu akan membuat pada saat nanti kita sudah di usia pensiun, nilai aset itu sudah sangat besar dan bisa menjadi dana pensiun.